Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kami kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1, Ibu Nur Afni Safarina, SPSI, MPSI. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Raihan, Miftaulia, Suci Amanda, dan Wardah Aljannah. Dengan topik yang akan kami bahas yaitu teori psikoanalitik sosial Karen Horney. Horney menciptakan sebuah teori psikoanalisis sosial yang terbentuk berdasarkan kondisi sosial seseorang, pengaruh budaya, dan pengalaman pada masa kanak-kanak yang semuanya itu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian seseorang. Teori psikoanalisis sosial Horney ini merupakan refleksi dari pengalaman-pengalaman hidupnya yang menyulitkan. Kecemasan dan konflik. 1. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar. Kecemasan dasar berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya, dari penasaran tak berteman dan tak berdaya dalam dunia penuh ancaman. Yang kedua, konflik interpersonal. Kebebasan versus kesepian. Konflik adalah pertentangan antara kekuatan yang berhadapan dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Mengalami konflik tidak berarti mengidap neurotik. Horney mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan-pemecahan masalah gangguan hubungan antar manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. Yang kedua, kebutuhan partner yang bersedia mengambil alih kehidupannya. Yang ketiga, kebutuhan membatasi kehidupan dalam ranah sempit. Yang keempat, kekuasaan, kebutuhan, kekuatan, keinginan berkuasa, tidak menghormati orang lain. Yang kelima, kebutuhan mengeksploitasi orang lain. Yang ketujuh, kebutuhan pengakuan sosial atau prestis. Yang ke-8, kebutuhan menjadi pribadi yang diakui. Yang ke-9, kebutuhan ambisi dan prestasi kepribadian. Yang ke-9, kebutuhan mencakup diri sendiri dan independensi. Ke-10, kebutuhan kesempurnaan dan ketakcelaan. Selanjutnya yang ketiga, konflik intrasikis. Kecenderungan neurotik yang timbul dari kecemasan dasar, berkembang dari hubungan anak dengan orang lain. Ada 4 macam konsep diri, 3 konsep subjektif, sedangkan 1 konsep yang objektif. Konsep subjektif berupa pandangan diri rendah, pandangan diri yang sebenarnya, dan pandangan diri yang seharusnya. Deskripsi 4 konsep tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, diri rendah atau deficit real self. Konsep yang salah tentang kemampuan diri, keberhargaan dan kemenarikan diri yang didasari pada evaluasi orang lain yang dipercayainya, khususnya orang tuanya. Contoh, orang yang menganggap dirinya tidak mempunyai kemampuan, yang berarti biasanya tidak mau bergaul dan menarik diri dari pergaulan, selalu ragu dalam bertindak. Yang kedua, diri nyata atau real self. Pandangan subjektif, sebagaimana dirinya yang sebenarnya, mencakup potensi untuk berkembang, kebahagiaan, kekuatan, kemampuan khusus, dan keinginan untuk realisasi diri. Keinginan untuk spontan menyatakan diri yang sebenarnya. Contoh, keadaan diri yang apa adanya pada saat ini, seperti penampilan kita yang apa adanya dan tidak berpenampilan yang berlebihan. Yang ketiga ada diri ideal atau ideal self. Pandangan subjektif mengenai diri yang seharusnya, suatu usaha untuk menjadi sempurna dalam bentuk hayalan sebagai kompensasi perasaan yang mampu dan tidak dicintai. Contoh, dapat memanajemen waktu yang lebih baik, berhenti mementingkan ekspektasi orang lain yang menyiksa diri sendiri, menciptakan dan memperkuat relasi yang positif, tidak menstandarisasikan orang lain, dan keempat ada diri aktual atau actual self. Berbeda dengan real self yang subjektif, actual self, kenyataan objektif diri seseorang, fisik dan mental apa adanya tanpa dipengaruhi oleh persepsi orang lain. Contoh, mudah menemukan pemecahan diri dari suatu masalah, menemukan kenikmatan atau kepuasan versi diri sendiri. Atasi konflik. 1. Gaya hubungan interpersonal atau interpersonal style. Ada 3 macam gaya hubungan interpersonal, yakni A. Bergerak mendekati orang lain. Horney menamakan kebutuhan ini sebagai ketergantungan yang tidak normal atau morbid dependency, sebagai lawan dari saling tergantung atau kodependensi. Orang dengan kecenderungan neurotik mendekat orang lain melibatkan strategi yang kompleks karena mencakup keseluruhan pikiran perasaan, tingkah laku, keseluruhan gaya hidup seseorang.
Orang dengan neurotik bergerak mendekat orang lain, memandang dirinya sebagai orang yang mudah dicintai, baik hati, tidak mementingkan diri sendiri, sederhana dan peka dengan perasaan orang lain. Mereka bersedia menempatkan diri di bawah orang lain, menempatkan orang lain lebih cerdas dan lebih menarik, dan menilai diri sesuai dengan pikiran orang mengenai dirinya. B. Bergerak melawan orang lain. Orang yang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredakan kecemasannya. Seperti orang komplain, dia mendekat orang lain, tetapi bukannya menyerahkan diri, dia malah bersikap buruk dan kasar. Mereka tidak mau menerima kesalahannya sendiri. Secara konklusif, berusaha tampil sempurna, kuat, dan superior. Orang-orang ini mungkin tampil sebagai pekerja keras dan bersemangat, tapi tidak merasa senang dengan pekerjaannya. C. Bergerak menjauh dari orang lain. Untuk mengatasi konflik dasar isolasi, orang justru memisahkan diri, memakai kecenderungan neurotik, menjauh dari orang lain. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan keleluasaan pribadi atau privacy, kemandirian, dan kecukupan diri sendiri atau self-sufficiency. Kebutuhan semacam itu dapat menimbulkan tingkah laku yang positif, tetapi juga bisa negatif. Mereka bisa menjadi kompulsif menjadi orang lain, memperoleh otonomi dan keterpisahan. Sering mereka membangun dunia sendiri dan menolak mengikuti orang lain. Mereka menilai tinggi kebebasan dan kecukupan diri. Sering tampak menyendiri dan sukar didekati. Aplikasi teori psikoanalitik sosial. 1. Psikologi wanita. Sebagai pengikut Freud, Harney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidak seimbang, dan kemudian mengembangkan sendiri teori psikologi wanita yang mendekati beberapa konsep dasar Freud. A. Perbedaan pria-wanita. Bagi Harney, perbedaan psikis antara pria dan wanita bukanlah hasil dari perbedaan anatomi, melainkan hasil dari perbedaan kultur dan harapan sosial terhadap masing-masing dari mereka. Harney meyakini bahwa kecemasan dasar merupakan penyebab utama bagi kebutuhan pria untuk mengalahkan wanita dan dari keinginan wanita untuk mempermalukan pria. B. Oedipus Complex. Harney mengakui adanya Oedipus Complex. Hanya saja hal itu berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, bukan berhubungan dengan perkembangan biologis. C. Cemburu penis. Harney menolak konsep penis envy dari Freud dan cenderung mengikuti pikiran Adler. Banyak perempuan yang memiliki masculine protest, yakni keyakinan patologik bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Aplikasi kedua, psikoterapi. Tujuan terapi Harney adalah membantu klien secara bertahap berkembang ke arah realisasi diri, berhenti dari berfantasi diri ideal, melepaskan pencarian kemasyhuran neurotik, dan mengubah benci diri menjadi menerima dirinya. Berdasarkan materi yang telah disampaikan di awal, kami mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Menurut Harney, kecemasan dasar karena neurosis dapat terjadi akibat berbagai hal, termasuk dominasi langsung atau tidak langsung, ketidakpedulian, kurangnya rasa hormat untuk kebutuhan individu anak, sikap meremehkan, terlalu banyak kekaguman atau tidak adanya itu, kurangnya kehangatan yang dapat diandalkan, harus berpihak dalam perselisihan orang tua, terlalu banyak atau terlalu sedikit tanggung jawab, terpisah dari anak-anak lain, ketidakadilan, diskriminasi, ingkar janji, suasana bermusuhan, dan seterusnya. Kecemasan dasar berasal dari perasaan masa kecil seperti sendirian, terisolasi, dan tak berdayanya di dunia yang kejam. Dia melihat kecemasan dasar yang dihasilkan bukan dari konflik seksual atau agresif. Teori Harney tentang neurosis didasarkan pada konsep gangguan psikis yang membuat orang terkunci dalam lingkaran, yang membuat tingkah laku tertekan dan tidak produktif. Kemudian dikenal sebagai masalah kecemasan. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.